Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in wa ala umri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat yang begitu luar biasa, yakni nikmat ihsan, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan pada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hingga kita semua mendapatkan syafaat di yaumul akhir. Amin ya robbal alamin. Saya di sini akan sedikit memaparkan Al-Quran tentang lingkungan hidup. Agama Islam memerintahkan umatnya untuk memanfaatkan alam dengan cara yang baik atau ihsan dan menjadi manusia bertanggung jawab dalam melindungi alam dan lingkungan serta larangan merusaknya. Manusia sebagai khalifah Allah, salah satu tugasnya membuat bumi ini menjadi makmur. Ini menunjukkan bahwa kelestarian dan kerusakan alam berada di tangan manusia. Dalam Islam, hak mengelola alam tidak dapat dipisahkan dari kewajiban untuk memelihara kelestariannya. Banyaknya ayat Al-Quran yang membicarakan larangan merusak bumi mengindikasikan kewajiban umat Islam untuk memelihara kelestarian dan keasrian bumi. Adanya hubungan saling mempengaruhi antara manusia dan lingkungan menjadi satu kesatuan yang fungsional atau ekosistem. Sikap tanggung jawab manusia terhadap stabilitas lingkungan yaitu menjadi fitrah sebagai khalifah. Sambas Wirakusuma menyatakan bahwa lingkungan hidup adalah semua hal yang mencakup aspek eksternal biologis, di mana organisme yang hidup dan ilmu lingkungan menjadi tempat belajar aspek lingkungan organisme tersebut. Kemudian menurut Emil Salim, pengertian lingkungan hidup adalah semua benda, keadaan, kondisi, dan juga pengaruh yang berada dalam ruangan yang sedang kita tempati, dan itu mempengaruhi kehidupan sekitar baik itu hewan, tumbuhan, dan juga manusia. Lingkungan hidup tersusun dari berbagai unsur yang saling berhubungan satu sama lain, yaitu unsur biotik, abiotik, dan sosial budaya. Unsur biotik adalah unsur-unsur makhluk hidup atau benda yang dapat menunjukkan ciri-ciri kehidupan, seperti bernafas, memerlukan makanan, tumbuh, dan berkembang biak. Unsur biotik terdiri atas manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Adapun unsur abiotik adalah unsur-unsur alam berupa benda mati yang dapat mendukung kehidupan makhluk hidup. Termasuk unsur abiotik adalah tanah, air, cuaca, angin, sinar matahari, dan berbagai bentuk bentang lahan. Yang terakhir yaitu unsur sosial budaya, yaitu merupakan bentuk penggabungan antara cipta, rasa, dan karsa manusia yang disesuaikan atau dipengaruhi oleh kondisi lingkungan alam setempat. Yang termasuk unsur sosial budaya yaitu adat istiadat serta berbagai hasil penemuan manusia dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Adapun beberapa ayat Al-Quran mengenai lingkungan hidup, yaitu yang pertama pada Quran Surah Al-Baqarah ayat 117 yang berbunyi, Allah pencipta langit dan bumi, dan bila dia berkehendak untuk menciptakan sesuatu, maka cukuplah. Dia hanya mengatakan kepadanya, jadilah, lalu jadilah ia. Quran Surah Al-Baqarah ayat 117. Kemudian yang kedua terdapat dalam Quran Surah Fussilat ayat 10 yang berbunyi, dan dia menciptakan di bumi itu gunung-gunung yang kokoh di atasnya. Dia memberkahi dan dia menentukan padanya kadar makanan-makanan kepada penghuninya dalam 4 masa. Penjelasan itu sebagai jawaban bagi orang-orang yang bertanya. Yang ketiga terdapat dalam Quran Surah Al-Maidah ayat 96 yang berbunyi, dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan yang berasal dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan, dan diharamkan atasmu menangkap binatang buruan darat selama kamu dalam ihram, dan bertakwalah kepada Allah yang kepadanya lah kamu akan dikumpulkan. Kemudian yang keempat pada Quran Surah Ar-Rum ayat 50 yang berbunyi, maka perhatikanlah bekas-bekas rahmat Allah, bagaimana Allah menghidupkan bumi yang sudah mati. Sesungguhnya Tuhan yang berkuasa seperti demikian benar-benar berkuasa menghidupkan orang-orang yang telah mati, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Yang terakhir terdapat pada Quran Surah Al-Baqarah ayat 30 yang berbunyi, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah? Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.
Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Pencemaran lingkungan saat ini tentu sudah melebar kemana-mana. Padahal larangan membuat kerusakan di atas bumi ini sudah Allah jelaskan dalam firman-Nya. Tetapi akibat kerakusan, keegoisan manusia, dan kesombongan manusia, seolah larangan itu tidak diperhatikan, yang akhirnya menyebabkan kerusakan-kerusakan diantaranya yaitu pencemaran tanah, pencemaran udara, pencemaran air, yang sungai-sungai itu udah banyak banget sampah akibat olah manusia. Terus yang terakhir yaitu kerusakan lingkungan, banjir, gempa, dan bencana alam yang diakibatkan dari perilaku manusia, yang seharusnya manusia itu melindungi lingkungan kita, karena ya manusia itu tadi tuh kan Allah itu menciptakan manusia itu sebagai khalifah di bumi, yaitu termasuk melindungi lingkungan. Itu tugas dari seorang khalifah, karena segala yang ada pada lingkungan dapat dimanfaatkan manusia untuk mencukupi kebutuhan hidup, karena lingkungan memiliki daya dukung yang banyak, dari tumbuhannya, dapat kita makan, dan lain sebagainya. Saran terakhir dari saya yaitu kita sebagai manusia sudah seharusnya kita melindungi lingkungan yang ada di kehidupan kita, karena siapa lagi yang akan melindunginya selain dari kita sendiri. Karena jika kita melindunginya, itu akan sangat bermanfaat bagi diri kita semua. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Jikalau ada baiknya itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan adapun kekurangannya itu dari saya seorang manusia biasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.